Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Rahma Febrianti dari kelas 4G Program Studi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama itu di sini ada identitas Satuan Pendidikan SD Negeri Pinang 3 kelas 2 semester 1. Tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Mata pelajarannya di sini ada PPKN, pembelajaran kedua, alokasi waktu 1 hari. Yang pertama, pada poin A ada kompetensi inti atau KI, yaitu KI 1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Pada poin B, itu kompetensi dasar atau KD. Di sini saya ngambil mata pelajaran PPKN. Isinya itu 1.1, menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas, dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1, bersikap bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan 4.1, menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Poin C, di sini indikator pencapaian kompetensi pada pelajaran PPKN. Yang pertama, menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Dan yang kedua, menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Lalu D, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan teks percakapan hidup rukun, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku tempat bermain sesuai dengan sila kedua Pancasila dengan benar. Lalu, di sini karakter siswa yang diharapkan pada pelajaran kali ini. Yang pertama, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Setelah itu pada poin E, kegiatan pembelajaran. Di sini ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama pendahuluan, yaitu guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, siswa diminta mengamati gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas. Gambar tersebut merupakan pengantar pembelajaran subtema hidup rukun dengan tema bermain. Siswa diajak untuk mengetahui pentingnya hidup rukun di tempat bermain. Pemahaman itu diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan setelah gambar subtema. Yang ketiga, guru bertanya jawab dengan siswa. Suasana tanya jawab yang menyenangkan akan memotivasi siswa mengikuti pembelajaran. Lalu pada kegiatan inti, yaitu cerita yang sudah dibuat oleh siswa, menunjukkan contoh penerapan sila pertama. Siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Yang kedua, kegiatan belajar dilanjutkan dengan pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain. Siswa mengamati gambar yang ada pada di buku siswa.
Yang ketiga, guru memeriksa pekerjaan siswa dalam menceritakan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Pada rubrik penilaian 3 PPKN KD 3.1 dan 4.1, sikap yang dikembangkan adalah teliti. Siswa berlatih mengerjakan soal yang ada di buku siswa. Lalu, siswa menuliskan bunyi sila pertama dan sila kedua pada Pancasila sesuai dengan lambang kedua sila tersebut. Lalu, siswa melengkapi teks cerita tentang hidup rukun yang memuat pengamalan sila pada Pancasila dengan teliti. Setelah itu, siswa membacakan teks cerita hidup rukun yang telah dilengkapi dengan percaya diri. Lalu, siswa memasangkan gambar yang menunjukkan pengamalan Pancasila dengan lambang sila Pancasila yang benar. Lalu, sini ada penutup, yaitu bersama-sama siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Lalu, bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Lalu, melakukan penilaian hasil belajar. Setelah itu, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri pembelajaran tersebut. Nah, di sini pada poin F, sumber dan media pembelajaran. Di sini dari buku siswa tema Hidup Rukun kelas 2. Pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017. Lalu gambar lambang burung Garuda Pancasila dan teks dan gambar percakapan tentang hidup rukun. Sini lampiran 1. Media pembelajarannya ada buku sama lambang Garuda Pancasila. Materi pembelajarannya yang pertama, di sini ada menunjukkan perilaku di tempat bermain yang sesuai dengan sila pertama dan kedua Pancasila. Lalu menceritakan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Nah, di sini tuh ada contohnya, semisal yang ini melakukan pada sila pertama, yaitu ketika mendengar azan, dia mengajak temannya untuk sholat, untuk beribadah. Pada poin ini, pada gambar ini, ceritanya ada temannya yang kesulitan, lalu dibantu oleh temannya untuk membenarkan sepedanya agar bannya tidak bocor. Lalu pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini pendekatan saintifik, metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Lalu pada lampiran kedua, penilaian. Ada teknik penilaian dan bentuk instrumen penilaian. Teknik penilaian ada penilaian sikap dan berobservasi. Terus yang B, penilaian pengetahuan, tes. Yang C, penilaian keterampilan, unjuk kerja. Yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Yang pertama ada sikap siswa yang muncul ketika proses pembelajaran. Ini adalah contoh format jurnal untuk penilaian sikap. Yang B, pengetahuan dan keterampilan. Penilaian dan paduan konversi nilai dapat dilihat contohnya pada pembelajaran 1. Nah, ini rubrik cerita penerapan sila pertama pada Pancasila. Pada pembelajaran PPKN, sila kriterianya menyebutkan contoh perilaku sesuai dengan sila pertama pada Pancasila, minimal 3 contoh. Ini skornya ada 4, 3, 2, 1. Pada skor 4, semua contoh penerapan sila Pancasila disebutkan dengan benar. Pada skor 2, 2 contoh
pada skor 3, dua contoh penerapan sila Pancasila pada Pancasila disebutkan dengan benar. Skor 2, satu contoh penerapan sila Pancasila yang pertama disebutkan dengan benar. Dan skor 1 belum bisa menyebutkan contoh penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Terus kriteria yang kedua, kesesuaian isi cerita dengan penerapan sila pertama pada Pancasila. Lalu skor 4-nya isi cerita sesuai dengan penerapan sila pertama pada Pancasila. Skor 3 ada sebagian cerita yang belum sesuai, diceritakan tanpa bantuan guru. Pada skor 2 ada sebagian cerita yang belum sesuai. Dan skor nomor 1, cerita tidak sesuai dengan penerapan sila pada Pancasila. Lalu ada remedial. Guru membimbing siswa yang belum mampu menceritakan pengalaman penerapan sila pertama dan kedua Pancasila di tempat bermain. Selanjutnya ada pengayaan dan soal-soal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.